dalam video kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara mengisi galon yang baik dan benar. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai prosesnya. Jadi yang pertama-tama teman, di sini saya sudah siapkan galon untuk customer ya, yang akan kita antar setelah kita isi galonnya. Jadi pertama-tama hal yang kita lakukan adalah mencuci galon di luarnya ya teman-teman. Jadi untuk proses cucinya ini ya, di sini kita ada sabunnya khususnya untuk galon ini bisa dipakai di dalam dan di luarnya. Jadi langsung aja ya kita mulai teman-teman. Tujuannya untuk mencuci galon ini ya, karena biasanya galon dari customer yang kita jemput kan berdebu atau berminyak, karena kadang mereka taruh dekat kompor atau hal apa saja lah yang artinya membuat galon kelihatan tidak mengkilap lah. Oke, langsung kita mulai ya teman-teman. Jadi prosesnya kita cuci ya. Air yang kita gunakan di sini air bersih ya. Air dari keran ini berasal dari tandonnya yang sudah ditampung. Ya langsung aja ya teman-teman, kita mulai. Jadi kita cuci ya bagian luarnya pakai kain ini. Jika perlu ya kita pakai sabun. Ini ada sabunnya khusus ya. Kita tambah lagi sabun di dalam sini, sabun untuk galon. Kemudian tambahkan air. Kita basahin galonnya dari luar seperti ini ya teman-teman. Silahkan disimak videonya. Ya, kemudian kita sabuni saja ya. Sabuni. Jangan lupa di bawahnya juga ya teman-teman, karena di sini yang biasanya sangat kotor ini. Karena biasa orang nggak taruh di dispenser kan, dia letakkan saja baru tuh. Ini kan kadang dekat kompor berminyak ya. Ya, setelah kita cuci pakai sabun kita bilas ya. Bilas seperti ini saja, disiram air. Kalau dirasa sudah cukup bersih ya, kita sudahi anunya proses cuci galonnya di luar ini. Ya sekedar info ya teman-teman. Jadi sabun ini, sabun yang kami gunakan untuk cuci galon ini memang ini ya untuk rekomendasi food dan plastik ya. Jadi sabun ini tidak mengandung bau, tidak menghasilkan bau, jadi aman untuk dalaman galon atau luar galon ya. Jadi ya, sabun ini memang dibuat khusus untuk ini galonnya, jadi tidak menimbulkan ini efek bau di dalam galon. Ini bisa dihirup ya teman-teman, tidak ada baunya ya. Ya setelah kita bilas, kita isi air sedikit ya teman-teman. Teman-teman bertanya untuk apa kita isi air di dalam galon ini? Tujuannya untuk kita lanjut masuk ke proses sikat galon di dalamnya. Kalau tadi kan kita cuci bagian luarnya, sekarang kita lanjut ke ini bagian dalam galon untuk sikat pakai mesinnya. Dan di sini saya tidak akan memakai sabun karena kebetulan galonnya ini sudah bersih ya teman, nggak berlumur dan berkerak. Jadi kita hanya menyikatnya untuk ini mengantisipasi adanya telur nyamuk di dalam atau benda-benda berbahaya lainnya ya. Oke, kita lanjut ya teman, masuk proses kesikat selanjutnya. Ya di sini ya teman bisa lihat ini sikat galonnya ya. Saya jelaskan dulu ya sedikit ya. Jadi sikat galon ini memakai tali senar ya, tali senar tasi ya, yang biasa digunakan untuk pancing. Adapun di tempat kami ini kami memakai ukuran yang 0,5 mm yang agak besar ya teman-teman. Jadi enggak terlalu lebat kelihatannya ya. Oke ya, paham ya sampai di sini teman-teman. Oke, kita lanjut ini ya proses menyikat galonnya. Jadi caranya tinggal dimasukkan saja ke dalam ini. Ini kan sudah didesain sedemikian rupa untuk ini ukuran galon masuk, jadi dimasukkan seperti ini. Kemudian kita on, nyalakan. Kita lihat teman-teman, mesinnya hidup dan tasinya terputar di dalam ini kan untuk membersihkan semua area di dalam galon. Jadi mesin ini ada dua putaran ya, ada ke kanan dan ke kiri. Ya langsung saja kita mulai ya prosesnya, kita sikat.
putaran pertama ya ke kanan, selanjutnya kita lanjut ke putaran ke kiri ya. Teman-teman pasti bertanya, kok galonnya diputar-putar? Ya biar ini hasilnya lebih maksimal ya, biar tasi senar di dalam mesin pengikat galon ini bisa secara maksimal membersihkan isi di dalam galon ya. Ya kita coba sekali lagi ya teman-teman. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Jadi bisa setelah kita sikat, kita lihat galonnya ya. Kalau memang masih ada lumut atau kerak yang biasa menempel di dalam galon atau di bawah, di atas atau di bawahnya, kita lanjutkan pakai sikat manual. Ini sedikit saya jelaskan ya teman-teman. Jadi sikat ini menjangkau semua area di dalam galonnya tanpa terkecuali, mulai dari depan sampai bawah galon. Jadi secara keseluruhan ini terjangkau oleh sikat ini. Jadi kotoran-kotoran yang melekat di dalam galon ya bisa dapat segera hilang ya dengan sikat ini. Kita sikat mesin ini seperti kayak ini telur nyamuk apa yang bersarang di dalam galon, karena kalau kita taruh kan telurnya, nyamuk biasa masuk untuk bersarang menjadi telur atau jaring laba-laba apa atau segala macam bentuk lainnya ya. Ya setelah proses ini sikat ini, kita lanjut ke proses isi ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke proses, saya ingin menjelaskannya bahwa ketika galon ada lumut atau kerat, sedangkan mesin sikat ini tidak cukup efektif untuk membersihkannya ya, kita pakai sikat manual ya seperti ini teman-teman. Bertanya untuk di mana dapatkan sikat begitu bang? Jadi sikat ini dapat dibeli di toko online ataupun offline ya. Cara menggunakannya cukup dimasukkannya teman-teman. Kan sikat ini sudah didesain sedemikian rupa untuk menjangkau seluruh area di dalam galon ya. Coba teman-teman perhatikan ya. Ini contohnya. Jadi kita masukkan saja ya. Ya seperti ini. Terus kita sikat aja yang mana bagian dalam galon yang lumut atau keraknya masih ada atau belum hilang dari sikat mesin tersebut ya. Seperti ini. Diputar-putar aja dinding-dindingnya. Tapi untuk memakai sikat ini harus ada airnya di dalam ya teman-teman, seperti ini, agar hasilnya dapat maksimal ya. Ini untuk bagian lehernya, yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi diputar-putar aja, artinya kita mainkan ini sikatnya untuk menjangkau area-area yang lumut itu berada di dalam galon ya. Ya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya ya, yaitu proses isi galon ya. Di sini proses yang paling penting ya. Ya kita masukkan dalam galon. Jadi titik ini ada lokasi membilas galonnya. Kita kan ini kan air galon airnya di luar, kita pakai ya air bersih, tapi kan kita lakukan proses sikat atau memberikan sabun atau apapun itu otomatis kotor kan. Untuk itu harus dibilas ya kawan-kawan, teman-teman, dibilas agar isi di dalam galon dapat steril, bersih, higienis ya. Jadi menghilangkan semua kotoran-kotoran agar jatuh ke bawah ya. Jadi ini ada lubang di area sini. Lubang ini nanti airnya keluar lewat ke pembuangan pipa di luar untuk gotnya ya. Ya langsung aja kita mulai prosesnya ya. Kita nyalakan ininya, mesin depotnya ya. Oke, kemudian kita bilas ya teman-teman. Seperti ini ya, jangan teman-teman bisa lihat proses bilasnya ya. Jadi air dari bawah semacam ada corong. Jadi proses bilas ini ada air dari semacam senjata selang begitu untuk menyemprot air dari bawah menuju ke atas dengan keras ya. Jadi untuk membersihkan sisa air kotor di dalam galon. Jadi proses bilas ini bagi kami maksimalnya saya lakukan 2 kali ya, untuk hasil lebih maksimal agar kotoran di dalam galon betul-betul hilang ya. Ya langsung aja kita mulai prosesnya, kita nyalakan kembali. Seperti ya teman-teman, kita putar-putar ya agar menjangkau seluruh area di dalam galon.
semua air bekas yang tadi. Kita lanjut penjelasan kedua ya. Oke teman-teman, jadi sudah 2 kali bilas ya. Jadi insya Allah air yang di dalam galon ini sudah jadi kondisi di dalam galon ini sudah bersih ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke proses isi ya. Di sini kan sudah ada corongnya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kita tinggal nyalakan saklarnya, jadi air keluar dari. Jadi air yang masuk ini sudah melewati proses dari berbagai komponen yang ada dari depot ini ya, melalui. Jadi airnya ini kan air RO, ini mesin RO-nya ya teman-teman bisa dilihat. Ini air yang jadi melewati pipa ini masuk ke tandon di belakang dan melewati ini bioalkalin, ultraviolet dan ultrafiltrasi di belakang. Kemudian melewati filter-filter kecil ini dan masuklah sampai di corong ini. Oke teman-teman, langsung aja kita isi ya ke prosesnya ya. Kita nyalakan kembali. Jadi tinggal dinyalakan saklarnya ya, isi seperti ini airnya ya. Ya sekedar info ya teman, sementara menunggu proses air dalam galon ini penuh, kita ambil penutup galonnya ya. Jadi di sini sudah ada penutup galonnya. Kalau teman-teman bertanya dari mana bang didapat penutup galonnya ini, jadi penutup ini dapat diperoleh dibeli di tokonya baik online maupun offline ya. Kebetulan kami belinya offline dekat dari lokasi depot kami. Ya satu hal penting lagi teman-teman, ini kan penutup galon dari tokonya belum dicuci, jadi dalam keadaan terbungkus plastik seperti ini. Jadi sebaiknya kita cuci di dalamnya ya teman-teman. Sama kayak prosesnya tadi kita semprot ya, kita bilas lah ya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau perlu 2 kali ya. Oke, setelah itu kita letakkan ya. Oke, sambil kita menunggu galonnya terisi, ya kita boleh bercermin apa atau bergaya-gaya. Soalnya ini kan cermin tembus panas teman-teman. Oh ini airnya sudah mulai penuh ya teman. Tangan kita harus standby sini untuk mematikan ya. Kita lihat teman-teman ya. Jadi takarannya sampai sini ya. Kita matikan dulu saklar utamanya. Ya teman-teman bisa lihat airnya sudah penuh kan. Jadi ini air di dalam galon ini sudah siap minum ya, sudah siap diantar ke customer yang memesan pelanggan. Setelah air penuh begini kita langsung tutup ya teman. Tutupnya ini kita usahakan pegang dari luar seperti ini ya, jangan, karena di dalamnya sudah bersih kan, kita bilas, kita masukkan langsung. Kemudian kita tekan saja sampai bunyi klik ya. Oke. Kalau tanda sudah bunyi klik artinya penutup yang kita pasang ke mulut galon ini sudah rapat ya. Karena penutup galon ini memang sudah didesain untuk segala ukuran galon ya. Oke teman-teman, setelah galon terisi air seperti ini, kita lanjut ke proses selanjutnya. Apa itu bang? Yaitu proses melap luar galon. Kan tadi di awal kita mencuci galonnya di luar galonnya ya, otomatis basah ya teman-teman, udah kering. Jadi untuk ini finishingnya saya untuk mengkilapkan luar galon dan mengeringkan sisa-sisa air yang bekas cucian tadi dari luar di awal video tadi ya. Ya langsung dilap aja ya. Jadi ini temannya info sedikit. Jadi lap yang kami gunakan adalah lap kanebo ya. Karena lap kanebo ini memang fungsinya untuk ini ya, melap suatu benda untuk mengeringkannya ya. Bisa dipakai di motor yang bahan terbuat dari plastik ya, untuk mengeringkan ini benda-benda yang mengandung air yang melekat di plastik atau benda apapun itu ya jenisnya, bahannya fiber ke plastik. Jadi langsung aja kita lap seperti ini teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat kan, galonnya ini basah di luarnya kan, jadi udah kering. Jadi air yang nampak dari luar melalui mata kita ini kurang bagus lah, karena terhalang oleh bintik-bintik air ini yang basah yang proses cuci luar galonnya tadi di luar ya. Jadi makanya kita harus lap ya teman-teman, biar galonnya mengkilap dan kering. Ini ya, jadi kita lap mulai dari penutupnya seperti ini. Jadi ini teman, lapnya sudah bersih ya, kami sudah bilas tadi sebelum proses video ini ya. Ya dilap aja seperti ini teman-teman, pokoknya ke seluruh bagian galon ya, seluruh bagiannya, mulai dari atas sampai
sampai bawah ya. Jadi kita lap seperti ini, putar-putar biar menjangkau seluruh area ya di luar galon. Oke, sudah teman. Bisa lihat kan perbedaannya, tadi masih ada binti-binti air di luar sama keadaannya sekarang kering kan. Kan lebih enak dipandang kalau seperti ini, sudah galonnya kering ini tanpa air lagi di luarnya kan. Jadi kalau kita melihat langsung dari jauh galonnya ya ini enak dipandang oleh mata karena sudah kering galonnya, nampak airnya dari dalam ya. Ya setelah ini apa bang? Ya kita lanjut proses selanjutnya ya. Jadi proses selanjutnya apa? Jadi kita akan menyegel galonnya dan sekaligus memberikan tisu ya. Segelnya sudah kami siapkan di sini sama tisunya ya. Ini segelnya ya teman-teman, segel lero sama tisu untuk galon ya. Mungkin teman-teman ada bertanya dapat dari mana tisu segel dan tisunya ini. Jadi kami beli offline juga ini, jadi bisa juga didapatkan di toko online maupun offline ya. Tapi kebetulan kami belinya offline di toko dekat dari lokasi kami berada ini. Jadi caranya langsung aja dimasukkan ya. Kan ini segelnya sudah didesain sedemikian rupa untuk ini ukuran mulut galonnya. Jadi seluruh galon, baik galon mineral seperti ini atau galon klub aqua fiber seperti ini semua akan muat ya. Jadi masukkan aja semuanya, dimasukkan segelnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan tisunya seperti ini. Jadi ini inovasi baru ya teman-teman, memberikan tisu di segel galon. Jadi pada saat kita mengantar di lokasi tujuan di tempat customernya minta tisu, kita tidak usah berikan tisu kan sudah ada tisunya di sini. Kalau kemarin kan prosesnya kita hanya menyegelnya. Jadi kalau customer minta tisu kita harus keluarkan dari kantong atau dari tas untuk. Kalau ini kan langsung saja kita transaksi, terima uang pembayaran, udah langsung pulang karena tisunya sudah ada di sini ya. Ini teman-teman bisa lihat tisunya sudah terpasang di sini ya, di antara celah-celah segel ini di dalam ya. Jadi tidak bakalan jatuh ya, seperti ini teman-teman bisa lihat. Ini ya, masuk di dalamnya. Jadi bukan di luar sini, di dalam sini ya. Jadi nantinya kan kita segel ini akan merapat ini secara langsung karena proses hair dryer pemanasan. Jadi ini kan banyak plastik, jadi nanti bakal memuai sendirinya ya, airnya merapat. Sampai di sini teman-teman bisa paham ya. Oke, langsung aja kita masuk proses segelnya ya. Ya kita nyalakan air dryernya seperti biasa. Kemudian kita segel ya. Segelnya juga ada tekniknya ya teman-teman, tidak asal segel. Jadi kita segel itu harus dipegang seperti ini. Kapan kita tidak pegang segelnya ini, dia akan memuai dan akhirnya akan gagal. Hasilnya akan gagal ya. Jadi kita pegang seperti ini ya teman-teman. Pegang segelnya, kemudian kita ginikan aja ya. Jadi nanti ini bisa lihat memuai dengan sendirinya ya. Ini ya, setelah memuai kita bisa lepaskan tangannya, lalu kita segel secara keseluruhan 360 derajat ya, kita putar segel. Oke, kalau kita lihat sudah rapat semua, sudah memuai segelnya, artinya proses segelnya sudah selesai ya. Jadi itulah tadi proses isi galon dari awal cuci galon di luarnya, kemudian kita sikat dalamnya, kemudian kita bilas, kemudian kita isi, kemudian kita segel, dan sekarang proses selanjutnya ini siap untuk diantar ke ini pelanggan yang memesannya. Oke teman-teman, saya harap informasi ini bermanfaat untuk Anda yang menonton video ini ya. Jangan lupa untuk ini ya, mendukung terus ini channel Mr. Rizal Galon ya. Dan jangan lupa ini subscribe, like channel dan share. Dan kalau ada komentar tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Sampai jumpa. See you Mr.